Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Barotul Ulfa Arrofah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah statistika. Di video kali ini, kita dari kelompok 7 mata kuliah statistika kelas 4C akan menjelaskan materi tentang ukuran letak, kuartil, desil, dan juga persentil. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya saya perkenalkan dulu nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Ferry Andrian, yang kedua Vidya Ulfa, dan yang ketiga Nabela Ayu Septia. Nah, pembahasan nanti akan dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama yaitu sesi kuartil yang akan dijelaskan oleh Kak Nabela Ayu Septia. Yang kedua, pembahasan tentang desil yang akan dijelaskan oleh Kak Ferry Andrian. Dan juga yang ketiga ada persentil yang akan dijelaskan oleh Kak Vidya Ulfa. Sekarang kita langsung masuk ke pembahasan. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nabela Yuseptia dengan NIM 43040190073 sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan pengertian ukuran letak dan macam ukuran letak yaitu kuartil. Yang pertama, pengertian ukuran letak. Ukuran letak dimaksudkan sebagai besaran atau ukuran untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas berdasarkan letak data dari sekumpulan data yang ada. Ukuran letak suatu rangkaian data adalah ukuran yang didasarkan pada letak ukuran tersebut dalam suatu distribusi yang telah diurutkan. Maka, dapat diartikan bahwa ukuran letak merupakan ukuran untuk melihat di mana letak salah satu data dari sekumpulan banyak data yang ada. Ukuran ini sangat berarti dalam rangka melakukan analisis data. Ukuran letak dinyatakan dalam fraktil. Fraktil adalah nilai yang membagi data yang berurutan menjadi beberapa bagian, di antaranya kuartil, desil, dan persentil. Untuk macam-macam ukuran letak, yang pertama adalah kuartil, atau dilambangkan dengan huruf Q. Kuartil adalah suatu jenis ukuran letak yang membagi sebuah gugusan data menjadi 4 bagian yang sama, yang terdiri dari kuartil pertama atau Q1, kuartil kedua atau Q2, dan kuartil ketiga atau Q3. Kuartil pertama dalam gugusan terdiri dari 25% dari seluruh frekuensi data di sebelah kiri dan 75% frekuensi data di sebelah kanan. Kuartil kedua membagi kumpulan data menjadi 2 bagian yang sama, yaitu 50% dari frekuensi keseluruhan di sebelah kiri, serta 50% lainnya di sebelah kanan. Sementara untuk kuartil ketiga merupakan nilai dalam suatu gugusan data yang membatasi 75% dari seluruh frekuensi data di sebelah kiri, serta 25% frekuensi di sebelah kanan. Nah, bila digambarkan secara grafis, kuartil akan membagi rangkaian data menjadi seperti pada gambar di PPT ya teman-teman. Nilai atau letak kuartil itu bisa diperoleh dari data yang tidak terkelompokkan atau juga data yang telah dikelompokkan dalam suatu distribusi frekuensi. Nah, cara menentukan kuartil itu dibagi menjadi 2 tipe, data tunggal dan data kelompok. Untuk yang pertama, kuartil data tunggal. Kuartil data tunggal ini rumusnya QI sama dengan nilai data ke I dalam kurung N plus 1 per 4. QI ini kuartil ke, jadi nanti mencari kuartil ke-1, ke-2, atau ke-3. Nah, N itu banyak data. Ada catatan, jika nilai I N plus 1 per 4 bukan bilangan bulat, nilai QI menggunakan interpolasi linear seperti berikut. Misalnya QI terletak di antara nilai data ke N dan nilai data ke N plus 1. Rumusnya menjadi QI sama dengan XN plus D,
dalam kurung xn plus 1 dikurangi xn. Untuk keterangan D itu adalah nilai desimalnya. Langsung saja ke contoh soal kuartil data tunggal ya. Jadi ada soal, tentukan nilai kuartil pertama dari data 3, 4, 7, 8, 7, 4, 8, 4, 9, 10, 8, 3, 7, 12, 8. Untuk penyelesaiannya, kita harus menentukan dulu atau menuliskan terlebih dahulu banyak datanya berapa. Nah, diketahui banyak data atau N itu 15. Kemudian datanya diurutkan diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 3, 3, 4, 4, 4, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 12. Untuk mencari kuartil pertama, langsung saja tadi rumusnya QI sama dengan nilai data ke I N plus 1 per 4. Jadi langsung saja masukkan angkanya. Q1 sama dengan nilai data ke 1, dalam kurungnya itu N plus 1 jadi 15 plus 1 per 4. Nah, jadi nilai data ke 16 per 4. Nah, kemudian jawabannya itu nilai data keempat. Nah, kita kembali ke data yang telah diurutkan tadi. Urutan keempat itu adalah angka berapa? Nah, jadi ada 3, 3, 4, 4. Oh, jadi nilai data keempat itu adalah angka 4. Seperti itu. Untuk Q2 dan Q3 itu bisa dilihat di makalah ya teman-teman untuk lebih jelasnya. Untuk selanjutnya, kuartil data kelompok. Nah, kalau data kelompok ini rumusnya QI sama dengan TB plus I kali N per 4, min F besar per F kecil kali P. Untuk keterangannya, QI itu adalah kuartil ke-1, kedua, atau ketiga. TB, tepi bawah kelas kuartil. Nah, ingat tadi kuartil 1, 2, atau 3 ya. Lalu untuk N, itu banyak data. F besar, itu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Untuk F kecil itu frekuensi kelas kuartil. Dan P-nya itu panjang kelas. Langsung saja ke contoh soal. Nilai ulangan sekelompok siswa sebagai berikut. Itu ada kolom nilai dan frekuensi. Nilai 66 sampai 70 frekuensinya 2, 71 sampai 75 frekuensinya 5, 76 sampai 80 frekuensinya 10, 81 sampai 85 frekuensinya 9, 86 sampai 90 frekuensinya 6. Dan yang terakhir 91 sampai 95 itu frekuensinya ada 8. Kemudian untuk soalnya tentukan kuartil pertamanya. Langkah pertama dalam penyelesaian, kita menambahkan satu kolom lagi, F besar, itu frekuensi kumulatif. Di mana kita mendapatkan frekuensi kumulatif, itu adalah penjumlahan dari frekuensi pertama dijumlah frekuensi kedua, kemudian dijumlah lagi dengan bawahnya. Jadi itu kan ada 2 tambah 5 sama dengan 7, 7 ditambah 10 jadi 17, 17 tambah 9 jadi 26, 26 tambah 6 jadi 32, dan 32 tambah 8 jadi 40. Nah, lalu kita menuliskan banyak data, N. N sama dengan 40. Untuk selanjutnya, itu mencari letak kelas berada di mana kuartil pertama itu. Nah, rumusnya itu seperti yang telah dituliskan ya. Q1 sama dengan 1 per 4 kali N. Sama dengan 1 per 4 dikali N-nya tadi 40. Jadi jawabannya 10 ya. Nah, kita cari di kolom frekuensi. Angka 10 itu, frekuensi 10 itu di kelas mana? Oh, udah ketemu ya, 76 sampai 80. Setelah itu kita menentukan TB. TB itu adalah tepi bawah kelas kuartil. Jika tadi berada di kelas 76 sampai 80, jadi TB-nya itu dikurangi 0,5, jadi 75,5. Kemudian frekuensi kumulatifnya frekuensi kumulatif di atasnya itu adalah 7. Kemudian kelasnya itu
frekuensinya adalah 10, F-nya sama dengan 10. Kemudian P, panjang kelas. Panjang kelas itu kita hitung dari 66 sampai 70. Ada berapa? 66, 67, 68, 69, 70. Oh, 5. Berarti panjang kelasnya adalah 5. Nah, setelah itu kita baru bisa menggunakan rumus dengan memasukkan angka yang telah kita tentukan tadi. Nah, jadi Q1 sama dengan TB plus I kali N per 4 min frekuensi kumulatif atau F besar per F kali P. Langsung saja masukkan angkanya. TB tadi 75,5 plus 1 kali 40 per 4 min 7 per 10 kali 5. Sama dengan 75,5 plus 10 min 7 per 10 kali 5. Sama dengan 75,5 plus 1,5 sama dengan 77. Dengan demikian, nilai kuartil pertamanya adalah 77. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga paham ya teman-teman. Baik teman-teman, saya Ferry Andrian, lanjut memberikan materi yang kedua yaitu tentang desil. Seperti yang tertera pada PowerPoint, di situ disebutkan bahwa desil adalah bilangan yang dapat dianggap membagi data yang telah diurutkan menurut besarnya, dari yang terkecil hingga yang terbesar, menjadi 10 subkelompok yang sama-sama banyak. Desil itu adalah titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki ke dalam 10 bagian yang sama besar, yang masing-masing sebesar 1/10n. Jadi di sini kita jumpai sebanyak 9 buah titik desil, di mana ke-9 buah titik desil itu membagi seluruh distribusi keseluruhan kepada 10 bagian yang sama besar. Untuk menghitung desil sendiri juga terdapat dua tipe. Yang pertama yaitu desil data tunggal, DI, sama dengan nilai data ke I N plus 1 per 4, keterangan D sama dengan desil ke I sama dengan 1, 2, 3 sampai terusnya sampai 9, kemudian N adalah banyak data. Nah, contoh soal, tentukan nilai desil kedua pada data berikut. Di situ datanya sudah tertera, kemudian penyelesaiannya, datanya diurutkan, sudah tertera juga di situ, kemudian diperoleh N sama dengan 19. Nah, yang dicari adalah desil kedua, maka D2 sama dengan nilai data ke 2, 19 plus 1 per 10, maka sama dengan nilai data keempat. Di situ dihitung nilai data keempat itu berapa? 1, 2, 2, 2. Nah, keempat itu ada angka 2, berarti D2 sama dengan 2. Yang selanjutnya yaitu desil data kelompok dengan rumus DI sama dengan TB plus I kali N per 10 F besar per F kecil kali P, dan keterangan DI sama dengan desil ke I, TB tepi bawah kelas desil, I itu yaitu 1, 2, 3 seterusnya sampai 9, N yaitu banyak data, F besar itu frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, F kecil frekuensi kelas desil, P panjang kelas. Nah, ada juga contoh soalnya, tentukan nilai desil keempat. Di sini ada contohnya itu berat badan. Dari 41 sampai 43 frekuensinya 6, 44 sampai 46 frekuensinya 5, 47 sampai 49 frekuensinya 10, 50 sampai 52 frekuensinya 9, 53 sampai 55 frekuensinya 8, 56 sampai 58 frekuensinya 7. Nah, cara penyelesaiannya, N sama dengan 45, D4 yaitu 4 per 10 kali 45 sama dengan 18. Letak D4 di kelas 47 sampai 49. TB 46 per 5, 46,5, F sama dengannya 11,
F kecil sama dengan 10, P sama dengan 3. Maka D4 sama dengan TB I kali N per 10 min F per F kecil kali P. Maka angkanya 46,5 kali 4 kali 5 per 10 11 per 10 kali 3. Maka 46,5 18 11 per 10 kali 3 sama dengan 46,5 plus 2,1, maka hasilnya 48,6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persentil. Nah, persentil sendiri merupakan nilai yang membagi frekuensi distribusi data nilai menjadi 100 kelompok yang sama besar. Dengan kata lain, persentil merupakan nilai yang membagi tiap-tiap 1% frekuensi dalam distribusi. Harga persentil adalah 99 bagian, yaitu P1, P2, P3, sampai P99. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai persentil data tunggal. Persentil data tunggal sendiri mempunyai rumus PI sama dengan I N plus 1 per 100. Nah, PI-nya itu persentil keberapa, lalu N itu jumlah data, dan I itu urutan persentil. Contoh soalnya itu seperti tentukan persentil ke-20 dari data 98649643. Penyelesaian. Penyelesaian yang pertama itu kita harus ngurutin datanya dulu. Jadi 2, 3, 4, 4, 6, 6, 8, 9, 9. Setelah itu kita menentukan lokasi persentil ke-20 dengan rumus tadi, yaitu PI I N plus 1 per 100 sama dengan I-nya tadi kan persentil keberapa, jadi kan 20 N-nya itu kan jumlah datanya itu ada 9, lalu plus 1 per 100 sama dengan 2, jadi lokasi P20 itu 2. Setelah itu kita cari dari urutan data tadi nilai data ke urutan kedua itu berapa. Tadi kan urutannya 2, 3, 4, 4, 6, 6, 8, 9, 9. Jadi persentil ke-20 di lokasi 2 itu adalah 3. Selanjutnya persentil data kelompok. Sebelum kita mencari persentil data kelompok, kita terlebih dahulu membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, langkah-langkahnya itu pertama menyusun data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Habis itu menghitung rentang. Setelah itu mencari jumlah kelas, lalu mencari panjang kelas intervalnya. Rumus persentil data kelompok itu PI sama dengan TB plus I per 100 kali N min FK per F kali C. TB-nya itu tepi bawah interval, dikurangin 0,5. Lalu C-nya itu panjang kelas, I-nya itu letak PI, dan N-nya itu banyak data, FK-nya itu frekuensi kumulatif, F-nya frekuensi kelas. Contoh soalnya itu tentukan persentil ke-10 pada data berikut. Nah, di sini datanya nilai 35 sampai 44 frekuensinya 10. Nilai 45 sampai 54 frekuensinya 20. Nilai 55 sampai 64 frekuensinya 50. Nilai 65 sampai 74 frekuensinya 70, nilai 75 sampai 84 frekuensinya 28, nilai 80 sampai 94 frekuensinya 22. Setelah itu kita mencari FK. Nah, FK yang pertama itu kan 10. Lalu FK kedua itu 30. Kenapa 30? Karena dijumlah dengan frekuensi yang kedua, yaitu 10 ditambah 20 jadinya 30. Lalu seterusnya seperti itu. Jadi 30 ditambah 50
jadi 80, 80 ditambah 70 jadi 150, 150 ditambah 28 jadi 178, dan 178 ditambah 22 jadi 200. Jadi N-nya itu 200. Nah, setelah itu kita menentukan lokasi P10 dengan rumus I per 100 kali N. I-nya tadi kan 10 per 100 dikali N. N-nya tadi kan 200. Jadi 10 per 100 kali 200 sama dengan 20. Lalu kita cari persentil data kelompok dengan rumus TB plus I per 100 kali N min FK per F kali C. Nah, TB-nya itu 44,5. Kenapa 44,5? Tadi kan lokasi P10 sama dengan 20. Kita lihat di FK. FK yang pertama itu kan 10. Jadi kan nggak mungkin kalau lokasinya di frekuensi kumulatif yang pertama. Jadi kan berarti kita lihat frekuensi kumulatif yang kedua itu kan 30. Kita hitung dari 11. Jadi kan 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti berarti kan FK-nya kan yang 30. Jadi TB-nya itu dinilai 45 sampai 54. Sedangkan TB itu kan lebih bawah. Jadi kita pakai 45 min 0,5 jadi 44,5 plus I per 100 kali N tadi kan 20. Jadi langsung kita masukin aja min 10. FK-nya min 10, yaitu kan FK frekuensi kumulatif sebelumnya. Jadi frekuensi kumulatif sebelumnya kan 10 per 20. F-nya itu frekuensi kelas kali C. C-nya 10, jadi sama dengan 44,5 ditambah 5 sama dengan 49,5. Alhamdulillah, pemaparan materi sudah selesai. Gimana nih teman-teman? Sangat mudah bukan belajar statistika? Semoga yang kami jelaskan tadi mudah dipahami oleh teman-teman semuanya. Kalau misal masih ada yang belum jelas, belum paham, silakan bisa diputar kembali videonya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Baik, kita sudah sampai di penghujung video. Kami mohon maaf atas segala kurang yang sudah kami berikan dan maaf atas segala baik yang belum bisa kami berikan. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Akhirul kalam, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.